Shalom semuanya, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Luar biasa. Tadi sebelum kita mulai, ada pembicaraan-pembicaraan yang sangat membuat saya terharu ya. Hari ini bisa melayani dari House of Grace, itu suatu anugerah yang luar biasa ya. Bahkan kita percaya dimanapun kita berada saat ini, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, dimanapun saat ini kita berada, di rumah demi rumah, Tuhan akan berikan yang terbaik. Terobosan demi terobosan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saat ini kita bersatu hati. Kita mau sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, yang sudah dikaruniai bahasa roh, mari berbahasa roh. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hingga hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the
Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, you're the reason that I live. Kau alasan bagi kami ya Tuhan, untuk kami tetap bertahan. Kami tahu ya Tuhan, dan kami percaya Kau Allah yang memberi kami kekuatan. Shikira barabaya rabata karabaya rabaya rabaya. Oh rabata karabaya rabo. Shikira rabaya rabo. Haleluya. Rabo. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu. We worship you Lord Jesus. Haleluya. Oh, beracara ya Tuhan di rumah demi rumah. Jumpai setiap anak-anakmu ya Tuhan. Shikira barabaya rabaya 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 rabataka rabaya shikira. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. God is so good. Hallelujah. God is so good. Katakan Tuhan itu baik. God is so good. He's so good to me. God is so good to me. God is so good. Mari angkat tanganmu gereja Tuhan. Mari bilang Tuhan Yesus Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. God is so good. He's so good to me. Mari sama-sama katakan Yesus baik. Haleluya. Yes. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Dia baik buat saya. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tanganmu katakan ya Yesus baik. Engkau tetap baik bagi kami ya Tuhan. Ya Yesus baik apapun yang terjadi ya Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi ya sama-sama katakan ya Yesus baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya. Dia baik. Amin Tuhan. Buat saya. Haleluya. Berikan sorak-sorai Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikira barabaya rabata karabaya shikira. Engkau baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya rabaya rabaya shikira barabaya rabata karabaya shikira. Kami bersyukur
Tuhan, Kau pelihara hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kami selalu ada dalam pikiran-Mu, dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami tahu kami ada di tangan yang baik. Kami tahu kami ada di tangan yang benar. Tangan kanan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami percaya hari-hari kami ke depan Tuhan, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan, Kau punya rencana yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap memberikan waktu kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Boleh tos kanan kiri, katakan kamu cantik, kamu ganteng, kamu luar biasa, diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sebelum kita menyanyikan puji-pujian bagi Allah kita, sama-sama kita memperkatakan DNA gereja kita dengan semangat. 3, 2, 1. Restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Yes, haleluya. Sama-sama yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri ya. Kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yes, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Amin. Lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama yuk dengan iman katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau memperkatakan Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Saudari Nita. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga.
1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Biar malam hari ini satu komitmen yang baru yang akan kita katakan, kita nyatakan kepada Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersamamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersamamu ya Tuhan. Syikira barabaya rapatakabaya syikira. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yes, amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, seperti Musa berseru ya Tuhan. Dia berseru ya Tuhan, kalau tanpa-Mu Tuhan tidak akan pernah Tuhan dia berjalan ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, saat ini kami berseru kepadamu Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mau berjalan. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Shikira barabata karabaya rabata karabaya sikira rabaya rabata karabaya. Oh rabata karabaya shikira barabaya rabaya rabaya. Yes, amin Tuhan. Shikira baya rabata karabaya shikira barabaya. Amin Tuhan Yesus. Yes, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
katakan, bila Engkau tak besertaku, amin Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Ya Yes, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya Bapak Daniel dipersilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami mau katakan, tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami sungguh tidak mampu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu biar firman-Mu boleh mengubahkan kami ya Tuhan, sehingga selesai dari tempat ini, dari ibadah malam hari ini ya Tuhan, pikiran kami yang salah boleh diubahkan, hati kami yang keras boleh dilembutkan Tuhan, dan kami boleh semakin serupa dengan Kristus, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, dan kami rindu kami bukan jadi pendengar saja, jadi perenung saja, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Slide saya boleh tampilkan. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan sekali lagi ya saudara untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini anugerah yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Udi sekali lagi buat kepercayaannya boleh sharing malam hari ini. Nah saudara, saya akan mulai dengan pernyataan dan pertanyaan ini dulu saudara. Silakan next slide-nya. Nah saudara, paling tidak ada 3 ciri pemahaman ya atau kehidupan orang Kristen mengenai doa ya. Yang pertama, orang itu berdoa karena memang dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Karena dia memang berserah ya. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya benar-benar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dan yang kedua, paling tidak ada yang kedua adalah kenapa orang berdoa? Karena ingin memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bukannya memakai uang, bukannya memakai waktu, memakai jabatan dan sebagainya untuk kepentingan Tuhan, tapi malah sebaliknya, saudara. Dia memakai Tuhan atau memanipulasi Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang itu berdoa karena benar-benar tidak tahu saudara fungsi dan tujuan berdoa. Ya berdoa aja. Kalau lagi sempat, kalau lagi mau ya saya berdoa. Kalau lagi nggak sempat ya udah nggak berdoa gitu saudara. Nggak apa-apa karena nggak tahu tujuan dan fungsi berdoa. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya saudara, next slide. Kita ini ada di posisi yang mana? Kita ini ada di posisi mana? Apakah kita di posisi yang pertama, di posisi yang kedua, atau yang ketiga? Ataukah kita memakai doa kita memanipulasi Tuhan? Ketika kita, oh ya saya belum berdoa nih, berarti artinya saya nggak diberkati. Saya belum puasa nih, artinya saya juga nggak akan diberkati misalnya seperti itu. Jadi kita di posisi yang mana saudara? Nah selesai dari firman ini kita sama-sama berdoa biar kita naik level ya saudara. Bukan di posisi yang kedua atau ketiga, tapi kita berada di posisi yang pertama. Kita menyerahkan loyalitas kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita itu hanya kepada Tuhan. Saudara, kita naik level ke yang nomor 1. Nah, mari kita sama-sama baca Alkitab kita, saudara, di dalam
Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara. Ini ayat yang sudah sering sekali kita dengar. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. 9. Next. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya saudara, jadi kita akan perhatikan poin yang pertama yang Yesus itu ingin sampaikan di dalam ayat ini adalah, yang pertama adalah mengenai perintah untuk berdoa. Di ayat yang ke-7 ya, dikatakan saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya baca lagi pasal sebelumnya. Tolong next slide. Pasal sebelumnya di pasal yang ke-6 dan sebagainya, saya menemukan ada perintah yang aneh, saudara. Seketika di pasal 6 dan di pasal sampai ke pasal 7 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, itu perintah Tuhan Yesus tuh berbentuk perintah negatif, saudara. Artinya banyak sekali kata jangan. Kata jangan, kata jangan, kata jangan gitu. Misalnya, ini saya sudah tuliskan, saudara, di Matius 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Lalu yang kedua juga ada, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik ya ketika memberikan sedekah. Yang ketiga juga sama, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Lalu next. Di ayat yang ke-5 sampai yang 15 itu juga sama, saudara. Dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Dan juga di ayat 7 juga sama. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele ketika berdoa. Di ayat yang ke-16 juga sama. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Next. Di ayat yang ke-19 juga ada. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di ayat yang ke-25, ini ayat yang terkenal sekali yang kita sering dengar juga, saudara. Jangan khawatir, betul ya. Lalu juga di pasal 7 sampai di pasal 7 ayat 1, next. Itu juga ada, saudara. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ke-6, satu ayat sebelum ayat yang tadi kita baca, itu juga ada, saudara. Dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Jadi semua perintahnya itu berbentuk negatif, saudara. Nah, ketika masuk ke ayat yang 7, itu terjadi perubahan. Kata perintahnya bukan lagi negatif, tapi menjadi positif, saudara. Yang artinya cari, gitu. Minta, cari, dan ketuk. Berubah menjadi positif. Gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Tuhan Yesus itu mau menyampaikan apa, saudara? Sebenarnya lewat pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7, ayat 7 sampai 11 ini. Next slide. Ada berapa perspektif ya, saudara, dari para ahli. Tapi malam ini yang saya mau sampaikan adalah gini loh. Sebenarnya Tuhan tuh mungkin saja ingin menyampaikan seperti ini. Jangan serahkan loyalitasmu kepada satu. Itu yang tadi ya, di ayat yang 1 sampai 4. Misalnya pengakuan orang lain. Tadi dikatakan kan, Tuhan Yesus mengatakan jangan melakukan kewajiban agamamu. Ya kan? Jadi seperti untuk dilihat orang. Dan juga jangan berdoa di pinggir-pinggir jalan gitu. Supaya orang melihat engkau sedang berdoa. Tapi kalau engkau berdoa, disuruh apa? Disuruh masuk ke kamar. Dan juga ketika berpuasa ya jangan mukamu itu muram. Seperti orang yang ingin tahu itu. Orang pengen tahu ya, dia ini puasa atau tidak gitu. Jadi jangan serahkan loyalitasmu itu untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Jangan serahkan kesetiaanmu, kepercayaanmu, upayamu dalam hidup itu untuk mendapat pengakuan orang lain. Dan juga jangan serahkan loyalitasmu kepada ayat yang 16 itu. Ayat 19 sampai 24, harta kekayaan. Jangan serahkan loyalitasmu, kesetiaanmu kepada kekhawatiran akan pakaian dan segala sesuatu yang ada di hari esok mengenai kebutuhan hidup. Jadi jangan serahkan loyalitasmu kepada kekhawatiran tersebut. Lalu juga di pasal yang 7, 1 sampai 5, Tuhan ingin mengatakan apa? Sama, jangan serahkan loyalitasmu untuk mendapatkan kebenaran diri sendiri. Ketika orang mau menghakimi orang lain ya, itu artinya dia merasa kebenaran dirinya sendiri gitu. Jadi jangan serahkan itu. Dari ayat yang ke-6, satu ayat sebelumnya kita baca, saudara, anjing dan babi. Nah, anjing dan babi ini
Mungkin kita bingung ya kalau kita baca Alkitab ini, wah maksudnya siapa ya anjing dan babi ini? Saudara, buat orang Yahudi dulu ya, anjing dan babi itu adalah hewan yang najis ya, hewan yang haram, yang memang sering dipakai untuk penyembahan-penyembahan berhala juga di bangsa-bangsa lain ya. Jadi para ahli itu setuju, saudara, anjing dan babi ini mungkin itu mengacu kepada orang-orang non-Yahudi. Itu, dan juga orang-orang dari bangsa Romawi. Ya, dari bangsa Romawi. Nah, kalau kita simpulkan di dalam kehidupan kita, kita bawa yaitu sama saja seperti keduniawian ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan gini, jangan serahkan mutiaramu itu, ya kan, di ayat yang ke-6 kan Tuhan dibilang, jangan berikan mutiaramu kepada anjing dan babi. Gitu. Jadi jangan serahkan loyalitasmu, kesetiaanmu, apa yang paling berharga dalam hidupmu kepada Kaisar Roma pada waktu itu, kepada kerajaan. Karena buat orang Yahudi, saudara, mereka kan bayar pajak ya kan, supaya mendapat apa? Supaya mendapat keamanan, supaya dapat ketentraman, supaya dapat kenyamanan hidup. Terus bilang jangan berikan loyalitasmu kepada Kaisar Roma, jangan berikan kesetiaanmu kepada hal-hal yang ini semua, saudara. Dari pasal 6 sampai pasal 7 ayat yang ke-6. Tapi apa? Di ayat yang ke-7, makanya kita melihat, tetapi serahkanlah loyalitasmu kepada Allah. Dengan apa? Dengan caranya adalah meminta, mencari, dan juga mengetuk pintu di hadapan Allah. Gitu. Jadi jangan serahkan loyalitasmu, saudara, kepada hal-hal yang ini, tapi kepada Allah. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang 7 tadi, itu katanya ada 3 ya, kata kerjanya ada 3, yaitu minta, cari, ketuk. Itu berbentuk namanya present imperatif di dalam bahasa Yunaninya, atau dalam bahasa Inggris juga sama ya, present imperatif. Nah, apa itu imperatif ya, saudara? Imperatif itu ya kata kerja langsung gitu ya, jadi pergi, cari, makan, minta, ketuk, itu tuh kata kerja imperatif ya. Dan present tense, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Inggris ya, kita kan diajarin ada present tense. Apa itu present tense? Yaitu kata kerja yang terus-menerus, saudara, terus-menerus dilakukan setiap hari, rutin gitu. Jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan seperti ini adalah perintah untuk berdoa. Jadi berdoa itu bukan pilihan atau pelarian, saudara. Pilihan gitu. Doa, seringkali kita menjadikan doa itu pilihan ya. Kalau saya lagi mood ya, Pak Odi, saya baru berdoa. Kalau saya lagi sempat, saya baru berdoa gitu. Kalau saya nggak sempat ya saya nggak mau berdoa. Ngapain saat teduh, ngapain ikut doa pagi dan sebagainya. Itu pilihan. Ataupun mungkin jadi pelarian, saudara. Kalau saya lagi susah, kalau saya lagi banyak masalah, saya baru berdoa. Jadi tempat pelarian Tuhan. Makanya mungkin ya Tuhan tuh paling sibuk di tanggal tua ya, saudara. Karena mungkin tanggal tua orang banyak yang ngadu sama Tuhan, banyak masalah, kalau jadi kejar-kejar debt collector gitu ya, tagihan rumah dan sebagainya, baru minta kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh mungkin sibuknya di tanggal tua ya. Jadi itu jadi pelarian, saudara, jadi pelarian. Tapi Tuhan bilang, katakan enggak, bukan seperti itu. Doa itu adalah hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Present imperatif tadi, saudara. Itu adalah perintah untuk berdoa. Nah, kalau kita sering dengar ya, saudara, tidak salah hal ya, apa yang sering disampaikan bahwa doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Amin. Iya, memang doa itu nafas hidup. Kalau kita nggak bernafas, kita nggak bisa hidup. Artinya kalau kita tidak berdoa, kita tidak bisa hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu nafas hidup, Pak, kalau itu emang naturnya manusia, kenapa Tuhan harus memerintahkan, saudara? Kenapa Tuhan harus memerintahkan? Ya karena memang gini, saudara, kita ini kan manusia udah jatuh dalam dosa ya. Kita susah banget untuk berdoa, saudara. Natur kita tuh ingin melawan Tuhan terus gitu. Kita ingin lari daripada Tuhan. Kita selalu ingin lari daripada Tuhan, saudara. Gitu. Jadi kita sulit sekali untuk berdoa. Ya contoh yang paling sederhana, contoh yang paling dekat adalah mengenai murid-murid Tuhan Yesus ya, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, Tuhan mengatakan jaga-jaga ya, 1 jam aja jaga-jaga. Tapi bisa nggak mereka? Nggak bisa ya. Akhirnya mereka tertidur. Sama, kita juga sama gitu, saudara. Kalau saya saat teduh ya, misalnya di pagi hari 20 menit, 25 menit itu berdoa, berdiam diri gitu ya. Paling cuman menit ke-10, menit ke-15 sudah mulai pikiran ke A, ke B, apalagi kalau ada gadget di sebelah ya kan. Apalagi ada gadget di sebelah, wah ada chat gitu. Akhirnya bales dan sebagainya. Susah banget kita tuh mau konsentrasi, fokus gitu, berdiam diri di hadapan Tuhan. Sama kayak kita lagi ibadah juga sama. Pak Audi lagi khotbah, kita sering banget main handphone ya kan. Kita sering banget main handphone, bukannya melihat Alkitab elektronik, tapi balas chat gitu. Mungkin chat ya ada 1 ya apa-apa lah balas, akhirnya ada 2, ada 3, akhirnya kita keterusan untuk balas chat gitu. Kita nih memang natur kita susah banget, saudara, untuk berdoa gitu. Kita tuh ingin lari daripada Tuhan sebenarnya.
Sulit sekali, makanya harus diperintahkan. Gitu. Nah, saudara, kadang-kadang kita menjadikan doa itu tadi ya, jadi pelarian. Gitu. Kalau banyak masalah, kalau lagi sibuk, kalau lagi sempet, kalau lagi nggak sibuk, saya baru mau saat teduh, saya baru mau baca Alkitab, saya baru mau bersekutu di dalam doa. Saudara, makanya next slide-nya silakan. Nah, makanya kita mesti hati-hati, harus waspada, saudara. Jika iblis tidak berhasil membuat kita berhenti, berhasil membuat kita stop, maka ia akan terus mendorong kita sampai kita jatuh sendiri. Mungkin iblis gak berhasil buat saudara stop. Dikasih sakit, ya kan, dikasih cobaan, dikasih persoalan ekonomi. Mungkin saudara tetap on fire, itu melayani Tuhan, bekerja dengan excellent sekali. Gitu. Iblis kadang-kadang gak berhasil membuat kita stop. Tapi ya udah, nggak apa-apa, dibiarin aja terus keep pushing, didorong terus, saudara, sampai nanti kita jatuh sendiri karena kita tidak mau berdoa, kita nggak mau bersandar kepada Tuhan, kita nggak mau menyerahkan loyalitas kita, kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Ini harus kita waspadai, saudara. Next. Nah, kita lihat di ayat 8, tidak hanya perintah untuk berdoa, saudara, ketika Tuhan mewajibkan kita, oke, berdoa, ini nafas hidupmu, kamu harus berdoa, gitu. Tapi juga Tuhan memberikan dorongan untuk berdoa. Kenapa harus didorong-dorong berdoa? Ya karena di ayat yang 7 tadi, bahwa Tuhan itu setelah memberikan janji. Tuhan itu memberikan janji, tadi kan dikatakan seperti di ayat 7. Barang siapa yang meminta akan menerima, ya kan? Yang mencari akan mendapat, yang mengetuk akan dibukakan. Jadi ada future gitu, ada kata futuristik gitu, ada akan, janji itu mengandung janji. Barang siapa yang meminta akan mendapat gitu, akan menerima. Itu artinya janji, saudara. Tapi tidak hanya janji, Tuhan juga di ayat yang ke-8 dilihat ini, saudara, di ayat 8 ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kok sepertinya alasan ya, karena ya kan, di ayat 8 dimulai dengan karena gitu. Tapi ya saudara, kalau kita baca lebih detail ya, kok Tuhan sepertinya agak aneh ya, Tuhan Yesus agak aneh mengajarkan ini. Karena tidak memperjelas, dikatakan ayat 7 gini, barang siapa yang meminta menerima gitu. Kenapa? Alasannya kan di ayat 8 ya kan, karena setiap orang yang meminta menerima. Sadar gak, saudara? Lucu ya, aneh ya. Kenapa kenapa kita mencari, kita akan mendapat. Kenapa? Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Sama seperti misalnya saya pinjam, misalnya Cidesi gitu ya sama Bu Mona. Misalnya kalau saya tanya, Cidesi, kok saya perhatiin Bu Mona kok baik sekali ya sama Cidesi ya belakangan ini ya. Kenapa ya, Ci? Terus Cidesi jawab, ya karena Bu Mona baik. Itu kan gak menjawab persoalan, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus ini. Kamu minta, kamu akan menerima. Kenapa? Karena setiap orang yang meminta menerima. Itu kan gak memperjelas masalah, saudara. Gak menjawab pertanyaan sebenarnya. Tapi kita bisa mengerti sebenarnya ayat 8 ini bukan cuman alasan, saudara. Bukan alasan. Tapi justru Tuhan memberikan fondasi atau prinsip. Bahwa setiap orang yang meminta itu menerima. Yang mencari pasti mendapat. Yang mengetok pasti dibukakan. Jadi fondasi, sama seperti ketika saudara mengatakan makan kenyang. Barang siapa yang makan kenyang gitu. Ya tergantung ukuran perut ya, saudara ya. Kalau one pack ya mungkin makan satu piring nggak cukup. Kalau yang six pack mungkin makan satu piring cukup ya. Ya tapi intinya adalah konsekuensi logis gitu. Ketika saudara makan, ya saudara akan kenyang gitu. Saudara kenyang. Ketika saudara jatuh, ya sakit. Itu kan fondasi, itu prinsip, itu konsekuensi logis. Nah kira-kira Tuhan tuh ingin memberikan fondasi ini loh. Jadi nggak cuma janji, tapi Tuhan memberikan fondasi. Kalau misalnya setiap orang yang meminta tidak selalu menerima nih, atau yang mencari tidak selalu mendapat, atau yang mengetuk tidak selalu dibukakan. Mungkin saudara doa pertama tidak dikabulkan. Oke, nggak apa-apa, saya doa lagi. Doa yang kedua nggak dikabulkan juga, nggak dijawab Tuhan. Oke, nggak apa-apa, fine, sekali lagi. Yang ketiga, ketika tidak dijawab Tuhan, maka saudara mungkin akan berhenti berdoa. Karena tidak ada fondasinya. Tapi ini Tuhan Yesus memberikan fondasi, janji dan fondasi. Bahwa siapa aja yang meminta, pasti menerima. Amin, saudara. Yang mencari, pasti mendapat. Yang mengetok, pasti dibukakan. Jadi ada fondasinya. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya siapa aja, saudara, yang mendapat fondasi ini loh, yang menerima prinsip ini. Dikatakan setiap orang, betul ya, setiap orang. Nah, tapi tunggu dulu, saudara, ada konteksnya ya. Setiap orang itu ada konteksnya. Konteksnya di apa? Yaitu adalah anak.
Karena di ayat yang 9 sampai 11 Yesus tuh berkata gini, adakah seorang atau bapak ya yang kalau anaknya minta roti dikasih batu, kalau minta ikan dikasih ular gitu. Itu konteksnya lagi bicara hubungan bapak dan anak, dan ayat 11 juga sama, bapamu yang di sorga gitu. Jadi konteksnya lagi bicara mengenai anak. Jadi bukan untuk semua orang, saudara, hanya anak. Sama seperti misalnya Pak Audi habis ini mengatakan gitu ya. Oke, saudara, setelah selesai ibadah ini, setiap orang boleh mengambil makanan di rumah saya gratis. Saudara kan tidak mengatakan, semua orang ya, berarti saya teleponnya satu kantor gitu. Kan enggak ya saudara. Setiap orang di situ ada konteksnya, yaitu setiap orang di ibadah doa malam ini. Enggak semua orang. Gitu. Konteksnya adalah anak. Sekarang pertanyaannya juga, saudara udah jadi anak belum? Kita udah jadi anak belum, saudara? Alkitab mengatakan barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara udah dipimpin Roh Allah belum? Atau saudara kadang-kadang mau menjadi Allah. Saudara tidak mau menjadi anak, tetapi saudara mau menjadi Allah bagi diri kita sendiri, saudara. Kita sering kali begitu, saudara. Kita nggak mau jadi anak. Kita mau jadi Allah bagi diri saya sendiri. Ini uang saya, apa? Ini waktu-waktu saya. Terserah saya mau pakai buat main games, buat buka Instagram berjam-jam. Terserah saya, ini kan punya saya. Saudara, kita seringkali mau jadi Allah bagi diri kita sendiri. Gitu. Ini juga jadi pergumulan saya, ini juga jadi refleksi saya, saudara. Apakah saya sudah dipimpin oleh Roh Allah? Apakah saya kadang-kadang ingin suka-suka saya sendiri? Tidak dipimpin oleh Roh Allah. Ini pergumulan kita, saudara. Apakah kita sudah menjadi anak dipimpin oleh Roh Allah? Nah, sekarang kalau saudara sudah menjadi anak, oke, kita ditebus Kristus, kita berperilaku sebagai anak Allah. Persoalannya sekarang, saudara udah minta belum? Saudara udah minta belum? Anak itu pasti punya privilege lebih ya, saudara. Anak dan bapak itu pasti punya privilege lebih lah daripada orang lain. Gak mungkin saudara, ada karyawan saudara, bawahan saudara datang ke kantor saudara gitu ya, terus bilang, Pak, saya mau komplain, Pak. Kenapa? Ya, Pak, coba bayangin ya, Pak. Saya kerja tiap hari. Masa bapak kasih saya gaji 4 juta? Anak bapak gak kerja apa-apa itu. Kok dikasih gaji 5 juta? Ya, gak gitulah, saudara ya. Namanya juga anak. Ya, pasti punya privilege yang lebih, saudara. Dia itu tidak masalah. Karena bapak dan anak, ya kita anak itu minta aja. Saya waktu kecil saya minta PlayStation sama papa saya. Waktu saya belum kerja ya saya minta handphone ya ke papa saya. Saya nggak mungkin minta handphone ke Pak Audi kan. Saya minta handphone ya ke papa saya, saudara. Itu anak nggak peduli papa saya lagi bokeh atau enggak, ada uang atau enggak. Ya minta aja karena itu memang naturnya anak. Minta aja. Gitu loh, saudara. Itu ada privilege yang lebih. Nah, saudara sudah minta belum? Mencari dalam konteks anak dan bapak. Gini loh, saudara, dikatakan mencari ya. Yang mencari mendapat. Saudara, setiap apapun yang saudara cari itu ada di dalam rumah. Karena konteksnya adalah anak dan bapak. Setiap yang saudara cari itu ada di dalam rumah. Dan kalau ada di dalam rumah artinya saudara pasti menemukannya. Saya ingat banget dulu waktu saya kecil ya, waktu saya tinggal di rumah mama, saya sama Kojo juga sering gitu. Jadi kalau cari barang ya, saudara, cari barang di lemari gitu, cari gitu kan, kayaknya taruh di sini, dia lupa itu taruh di mana. Akhirnya cari di laci bawah, lah di rak atas, sambil teriak ke mama, Mah, ini mana ya barangnya kemarin taruh sini, kok hilang ya? Mama buang apa enggak gitu ya? Teriak terus sambil nyari gitu. Terus mama, saya ingat banget, mama saya selalu ngomel bilang gini, carinya tuh pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Ya karena selalu nyarinya tuh pakai mulut gitu. Mana ya nggak perhatiin bener-bener gitu pakai mata. Gitu. Jadi terus setelah 2 hari, saudara, setelah 2 hari kemudian tiba-tiba ketemu aja tuh barang, saudara. Kita sering juga gitu kan ya. Kalau lagi cari barang kalau lagi cari, kita sering banget nggak ketemu. Tapi kalau lagi nggak dicari, ketemu, saudara. Gitu. Ya karena di dalam rumah. Jadi memang saudara harus cari. Memang harus ada effort yang lebih gitu. Tapi semua itu ada di dalam rumah, nggak kemana-mana. Sama seperti misalnya guru sekolah minggu HUG ya, ada mau pasca terus bikin games ya, terus bilang sama anak-anak, oke anak-anak, hari ini kita akan mengadakan games ya. Menemukan gamesnya adalah mencari telur pasca ya kan, mencari telur pasca. Nah kakak udah taruh 50 telur, 20 telur di Karawaci, 20 telur di Alam Sutra, 10 lagi di Legok gitu. Ya nggak mungkin lah, saudara. Nggak mungkin lah, ya telurnya di HUG aja, nggak mungkin jauh-jauh. Sama seperti ini, saudara. Apa yang kita cari ada di dalam rumah, dan kalau di dalam rumah pasti ketemu, saudara. Amin.
Dan kita seringkali juga kita merasa kering, saudara. Kita berada di luar rumah ya. Kita berada di luar rumah, kita merasakan Tuhan kok nggak perhatiin saya, nggak ada orang yang perhatiin saya, orang-orang gereja nggak perhatiin saya. Kita berada di luar hadirat Allah. Seringkali kita merasakan seperti itu. Tapi Tuhan memberikan fondasi. Nggak apa-apa, kamu anak, ketuklah. Maka pintu pasti dibukakan, karena kamu anak. Amin, saudara. Amin. Jadi ini ada dorongan untuk berdoa. Sehingga ini memotivasi kita untuk menyerahkan loyalitas kita sepenuhnya kepada Allah. Amin, saudara. Nah, ini sekarang permasalahannya balik lagi ke ayat yang ke-9, saudara. Kalau begitu, apakah yang semua yang saya minta, cari, dan ketuk pasti dikabulkan? Kan itu pertanyaannya, saudara. Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-9. Next. Dikatakan gini kan, adakah seorang bapak yang kalau anaknya minta roti, dikasih batu. Kalau minta ikan, dikasih ular, gitu. Ya kan, jawabannya seperti itu. Nah, saudara, kita melihat ya, roti dan batu, ikan dan ular. Kenapa ya roti dan batu? Kenapa Tuhan Yesus itu menyandingkan roti dengan batu? Kita ingat juga di kisah pencobaan ya, di padang gurun. Ketika iblis mengatakan di padang gurun ya, Tuhan Yesus kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kenapa ya roti dan batu gitu? Kenapa enggak roti capai gitu, roti kelereng gitu. Kenapa roti dan batu? Oh, ternyata para ahli memang mengatakan, saudara, mungkin roti dan batu pada zaman Yahudi itu bentuknya mirip, saudara. Bentuknya itu memang mirip. Roti dan batu. Tapi kan satu nggak baik ya kan? Satu nggak baik. Dan ada juga hamba Tuhan teolog Indonesia juga mengatakan ikan dan ular gitu. Kenapa ikan dan ular? Kemungkinan ya. Ada tafsiran yang mengatakan ikan itu kemungkinan seperti belut, saudara. Jenis belut. Jadi mirip memang sama ular. Jadi mirip. Tapi apapun tafsirannya, saudara, intinya adalah ikan itu ya baik. Kalau ular itu bukan hanya tidak baik, tapi berbahaya. Ya. Jadi apa intinya, saudara? Roti pada waktu itu buat orang Yahudi adalah makanan pokok, ya kan? Sama seperti kita nasi pada hari ini, saudara. Dan ikan itu seperti tahu gitu, tempe, yaitu lauk untuk orang makan, saudara. Ya itu adalah dia berbicara mengenai kebutuhan. Jadi nggak semua akan dikabulkan, saudara. Kalau semua dikabulkan, wah repot. Kalau semua doa kita, apa yang kita minta itu akan dikabulkan, repot, saudara. Kita jadi Allah itu artinya, bukan anak. Iya kan? Nggak semua. Karena dikatakan gini, kalau kamu minta roti, kamu dikasih roti, benar nggak? Nggak mungkin dikasih batu. Kalau kamu minta ikan, dikasih ikan, betul ya? Nah kalau saudara minta batu gimana? Kalau saudara minta ular, masa dikasih sama Tuhan? Enggak kan? Jadi artinya nggak mungkin semua, saudara. Nggak mungkin semua yang kita minta itu pasti dikabulkan. Segala sesuatu yang berbahaya tidak mungkin Tuhan kabulkan. Ya demi kebaikan kita. Nah apa itu kebutuhan, saudara? Kebutuhan kita tuh apa hari-hari ini? Tentu yang kebutuhan pokok primer kita nggak usah debatkan lagi ya. Karena di Matius 6 ayat 25 sudah dikatakan jangan khawatir karena Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Nah, tapi yang saya mau bagikan adalah kebutuhan kita satu, saudara. Yaitu mengenai hikmat. Dari konteksnya dari pasal 6 tadi dan juga setelah ayat yang ke-11 nanti kita lihat konteksnya adalah mengenai hikmat, saudara. Hikmat. Untuk apa? Emang hikmat itu kebutuhan, Pak? Iya, hikmat itu merupakan kebutuhan untuk next. Yang pertama, kebutuhan untuk agar kita bisa membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Next slide. Dan yang mana keinginan dan mana kebutuhan, saudara. Tadi kalau kita balik lagi ke pasal 6 ya sampai pasal 7 1 sampai 6, saudara ingat kan tadi ya. Itu keinginan kita, saudara. Itu semua keinginan kita. Keinginan untuk pengakuan. Keinginan untuk harta. Bukan berarti tidak boleh punya uang ya, saudara. Yang dimasukkan Tuhan Yesus lebih ke arah ketamakan gitu kan. Mamon ya. Lebih ketamakan. Lalu keinginan untuk kekhawatiran akan persoalan hidup. Kekhawatiran merasa benar sendiri. Dan senang melihat orang lain salah. Itu keinginan kita, saudara. Keinginan kita. Bukan kebutuhan kita, saudara. Kita nggak butuh pengakuan orang lain untuk bisa hidup. Betul nggak? Kita nggak butuh harta yang banyak untuk bisa hidup. Kita nggak butuh kekhawatiran akan persoalan hidup. Kita nggak butuh merasa benar sendiri, saudara. Kita nggak butuh senang merasa orang lain, melihat orang lain salah. Kita nggak butuh itu semua. Nah kita harus minta hikmah, saudara, untuk bisa membedakan ini.
Nah, kalau hari-hari ini dunia misalnya sedang menawarkan apa yang sering sekali ya saudara dikatakan financial freedom gitu, kebebasan finansial. Artinya ya kita menabung, kita investasi, kita simpan deposito dan sebagainya supaya kita aman hidup kita, saudara. Itu apa yang ditawarkan dunia selama ini. Ya kita mesti hati-hati. Makanya kita harus berdoa, next slide. Mari kita berdoa saudara seperti ini. Tuhan tolong aku untuk mengetahui apa saja keinginanku dan apa saja kebutuhanku dan berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Karena seringkali kita nggak bisa bedain keinginan dan yang kebutuhan saudara. Kita pikir uang yang banyak itu kebutuhan kita. Kita pikir pengakuan orang lain itu adalah kebutuhan kita. Kita pikir kebenaran diri sendiri itu adalah kebutuhan saya. Bukan saudara, kita seringkali nggak bisa membedakan ini. Makanya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Amin. Untuk bisa membedakan yang mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang kedua, hikmat untuk apa saudara? Agar bisa membedakan mana hidup yang benar dan mana yang bukan. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Kita harus minta hikmat ini saudara. Ya, next. Karena di ayat yang sebelumnya, nanti Bapak Ibu, karena waktu nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, di ayat yang ke-12 sampai ke-27, itu dikatakan di ayat yang ke-13 sampai 14 misalnya, Yesus mengatakan, berjuanglah, masuklah ke pintu yang sesak itu ya, berjuang gitu, yang mungkin pintu itu adalah representasi dari dia sendiri gitu, keselamatan ya. Maka kita harus minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita mampu, saudara, bisa melewati pintu tersebut. Di ayat 15 sampai 20 juga sama, dikatakan membedakan ajaran nabi palsu. Gitu. Itu konteksnya lagi bicara nabi-nabi palsu. Waktu itu banyak sekali nabi-nabi palsu yang membawa ajaran lain selain ajaran Kristus. Hari-hari ini juga kita juga bergumul sama itu kan ya. Gereja kita juga bergumul sama ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, saudara. Ini kita mesti hati-hati. Saya punya teman ya, orang GBI, saudara. Orang GBI dulu pemusik ya, tapi di rayon lain, bukan di rayon 3, saudara. Orang rajin pelayanan, tapi suatu hari dia pergi, saudara, dia kakak kelas saya di UPH waktu itu, dia pergi ke Bali, saudara, untuk sekolah. Dan akhirnya setelah dia selesai sekolah, dia tidak percaya lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Menganut kekristenan apa yang namanya Unitarianisme gitu. Jadi Unitarianisme itu percaya bahwa Allah itu cuma satu pribadi gitu. Jadi Yesus sama Roh Kudus itu bukan Tuhan. Nah, saya sempat setelah main ya saudara, habis ada performance, kebetulan performnya sama dia dan saya ajak pulang saudara, saya ngobrol diskusi mengenai hal ini saudara, dan sampai hari ini saya berdoa supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Ini kita mesti hati-hati saudara, ajaran-ajaran ini. Dan juga ayat 21 sampai 23 mampu melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ini jadi DNA kita kan. Gitu. Dan 24 sampai 27 yaitu apa? Tuhan katakan gini, barang siapa yang mendengar dan melakukan perkataanku ini, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Gitu. Ya kita minta hikmat saudara, supaya kita ini bisa hidup mendasarkan hidup kita atas dasar firman Allah. Dua hal ini saudara, hikmat. Yang mengerti katakan amin. Next. Ini poin yang terakhir, saya minta waktu sedikit lagi Pak Audi. Ini yang ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Doa kita didasarkan pada kebaikan Allah, saudara. Bukan kepada kebaikan kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dikatakan, jika kamu yang jahat, siapa itu? Ya orang tua atau bapak ya, lebih tepatnya ya. Bapak-bapak, karena dikontraskan dengan Bapamu yang di sorga. Jadi jika Bapamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, mungkin saudara tanya, emang bisa Bapak yang memberikan pemberian yang baik, tapi dia jahat juga? Gini loh saudara, maksudnya adalah sebaik-baiknya kita sebagai orang tua ataupun bapak saudara, kita tetap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi menurut kita, orang ini baik, Bapak ini baik, tetapi di mata Yesus mereka tetap adalah orang yang jahat. Iya, karena kita seringkali sebagai orang tua tuh ingin imbalan gitu saudara. Ingin imbalan, ingin ingin mendapat sesuatu imbalan dari anak, dari siapapun itu. Ya bapak-bapak memang baik di mata manusia. Saya ingat banget Pak Audi dulu khotbah, atau Pak Audi masih ingat apa enggak. Pak Audi memberikan ilustrasi seperti misalnya bapak itu selalu ingin anaknya itu lebih daripada bapaknya. Terus Pak Audi kasih ilustrasi, nggak mungkin kan seorang tukang beca bilang sama anaknya gitu, nah Bapak tukang beca, kamu nggak boleh lebih dari papa ya, maksimal jadi tukang beca gitu. Kan nggak ada saudara. Papa itu selalu ingin anaknya lebih daripada dia sendiri. Itu adalah kebaikan, tapi tetap aja di mata Allah itu merupakan hal yang jahat. Karena kita sering sekali minta imbalan.
Mungkin saudara ketika membesarkan anak ya, mungkin ada saudara yang membesarkan anak, sekolahin, pelihara, rawat, dan saudara mengatakan, ya saya rawat dia, saya besarin dia supaya nanti ketika saya tua, saya ada yang ngerawat. Ya itu bukan sesuatu yang salah, itu wajar saudara sebagai orang tua ya kita ingin perhatian dari anak-anak kita. Tapi apakah hanya itu saudara membesarkan anak? Gitu. Supaya nanti kalau saya tua, dia bisa rawat saya. Ya kalau gitu saudara sekolahin aja anak saudara jadi perawat atau jadi dokter kan beres gitu. Kan gak cuma itu saudara, seringkali kita ingin imbalan yang seperti itu. Nah dikontraskan di ayat yang ke B, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik. Jadi Bapa yang jahat dikontraskan dengan Bapa yang di sorga yang baik, saudara, yang baik. Ia akan memberikan bagi mereka yang meminta kepadanya. Jadi doa kita, fondasi tadi, saudara, itu didasarkan kepada kebaikan Allah, bukan kebaikan kita. Karena kalau didasarkan kepada kebaikan kita, saudara, dengar aja baik-baik. Kalau didasarkan kepada kebaikan kita, suatu hari kalau kita tidak baik lagi, maka fondasi itu nggak diterima dong. Maka ketika kita meminta, kita tidak akan mendapat. Karena kita nggak baik lagi. Tapi kebaikan Allah tidak berubah, saudara. Kebaikan Bapa kita di sorga tidak berubah. Makanya doa kita tuh didasarkan kepada kebaikan Allah. Siapa Allah bagi kita? Dan kita bersyukur sekali, saudara. Amin. Ya biar ini jadi perenungan kita, saudara. Bahwa kita harus menyerahkan loyalitas kita kepada Tuhan. Ayo berdoa. Ini merupakan perintah. Ini merupakan nafas hidup yang Tuhan ajarkan. Serahkan loyalitasmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Berdoa, minta hikmat daripada Tuhan untuk bisa membedakan mana yang keinginan dan mana kebutuhan kita. Dan juga memberikan hikmat supaya kita bisa mana yang berkenan atau mana yang tidak berkenan, saudara. Karena kebaikan, karena doa-doa kita, fondasinya, prinsip-prinsipnya itu didasarkan kepada kebaikan Allah yang tidak berubah. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi hari ini, saudara, kita ubah ya. Bukan cuma doa ketika bersekutu ini aja, tapi ketika kita bersatu teduh setiap hari, ayo kita berdoa. Jadikan doa kepada Tuhan itu sebagai nafas hidup. Kita serahkan loyalitas kita, kesetiaan kita, semua pikiran kita, jerih payah kita, kekuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara. Nah sebelum berdoa, saya minta 1 menit, saudara. Tadi slide-nya belum selesai, sorry. Tahun 2018, saya sama Olive, sama istri saya, itu kami suka menulis memang, saudara. Kami suka menulis dan kami memutuskan, apa yang kita bisa buat ya. Akhirnya kami 2018, waktu masih pacaran, buat ini, saudara, In Christ Magazine. Jadi ada majalah elektronik, gitu ya. Jadi bukan majalah cetak. Ini bisa diakses di barcode ini dan juga di Instagram. Isinya beragam mengenai pernikahan, mengenai panggilan hidup gitu. Terus mengenai bermacam-macam. Ada tulisan Bu Frita juga masuk di situ mengenai pernikahan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang masih remaja, dewasa muda mungkin bisa akses dan baca. Semoga jadi berkat buat kita semua. Amin, saudara. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami seringkali lemah, kami seringkali jauh daripada Tuhan. Kami menganggap doa kami sebagai pilihan, sebagai pelarian kepada Tuhan. Kalau kami punya masalah, kami baru datang kepada Tuhan. Kami nggak ngerti fungsi tujuan berdoa. Kami tidak menyerahkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ampuni kami malam hari ini Tuhan, dan biar kami bertobat dan kami diubahkan. Kami menyerahkan loyalitas kami sepenuhnya kepada Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mengetahui mana yang keinginan kami, mana yang kebutuhan kami, sehingga kami tidak salah jalan dan kami bisa hidup di hadapan Tuhan dengan mengetahui mana yang berkenan dengan hati-Mu, dengan mana yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami semua jemaat-Mu, para pengerja yang ada, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Audi. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua
Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menyerahkan loyalitas kami sepenuhnya dalam hidup kami hanya kepadamu. Engkau yang layak menerima ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar sebelum kami memberikan persembahan, biarlah ya Tuhan kami mau memberi dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar ya Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mau memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Departemen Anak mengundang anak-anak untuk hadir dalam ibadah anak besok Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 10 pagi via Zoom yang akan dilayani oleh Kak Monalisa. Guys, jangan lupa ya join ibadah youth hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 2 siang via Zoom. Kami mengundang jagoan cilik untuk hadir dalam ibadah JC hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, jam setengah 5 sore, yang akan dilayani oleh Pastor Rafdipu Silitonga. Kami mengundang ibu-ibu untuk hadir dalam ibadah Banten Women Revival yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, jam setengah 8 malam via Zoom, yang akan dilayani oleh PDP Frita Haryanto. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 4 September 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Pastor Riza Solihin. Mari ajak teman dan keluarga kita untuk ibadah bersama dan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kita akhiri ibadah doa malam kita bersama-sama berdoa syafaat. Ora batakara basyakara labasyanda yaralaba. Ora basyikara labatakara labalaba. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat ibadah doa malam minggu terakhir di bulan ini ya Tuhan. Sungguh Engkau baik buat setiap kami. Engkau pelihara kami hari lepas hari. Kami melihat tuntunan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi oleh doa, pujian, penyembahan kepadamu. Dan semuanya tenang yang ada kami. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati lewat firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Berdoa buat Bapak Daniel Winardi, Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Dan pekerjaan, keluarga, Kau berkati Tuhan, urapan baru turun atas hamba-Mu. Hikmat marifat yang lebih dan lebih lagi buat hamba-Mu untuk terus terjadi ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami juga berdoa malam hari ini buat setiap pemimpin rohani kami, buat gembala pembina kami, Pak Niko, keluarga, juga tempat wakilnya Tuhan, beserta keluarga, gembala Rayon 3 kami, Pak Peter, Bunda Christine, beserta keluarga, juga buat Pak Audi Tuhan, gembala kami di House of Grace. Tuhan yang terus memberkati hamba-hamba-Mu ini, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, untuk terus berlangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya di saat pandemi kami beribadah secara online. Tapi tetap kuasa Tuhan, berkat, hadirat Tuhan ada buat setiap kami. Dan lewat hamba-hamba-Mu, Tuhan yang terus hamba-Mu mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Berkat atas Indonesia. Sabang sampai Merauke Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kesejahteraan, keadilan sosial, kemakmuran bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya hari-hari mendatang Indonesia yang maju, yang makmur akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat pemimpin bangsa ini Tuhan, buat presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat negara yang ada. Tuhan biarlah takut akan Tuhan,
menyertai di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil buat bangsa dan negara yang besar ini Tuhan. Buat kesejahteraan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat House of Grace, rumah kasih karuniamu Tuhan. Walau saat ini kami tidak bisa melayani, tidak bisa beribadah secara langsung offline Tuhan, tapi kami percaya di rumah-rumah kami, di setiap kami, ada hadirat Tuhan yang turun di setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya House of Grace akan menuai jiwa atas Gading Serpong dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat jiwa-jiwa, buat umatmu yang setia beribadah secara online. Umat yang setia Tuhan berkati berlimpah. Dan kalau mereka yang belum bisa beserta dengan kami saat ini, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Kami percaya hari-hari ke depan mereka akan bersama-sama dengan kami kembali beribadah secara online. Terima kasih Bapak, Kau berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, keluarga, pribadi, pekerjaan, usaha mereka Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dan kalau sebentar sebelum kami berpisah, kami mau berdoa seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memberkati dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom, shalom, shalom. Terima kasih Daniel buat firman-nya. Oke, saya mau berdoa buat saudara yang berulang tahun bulan Agustus ini. Baik ulang tahun pribadi saudara maupun ulang tahun pernikahan. Saudara yang berulang tahun, kalau saudara bisa lewat handphone atau lewat komputer saudara, di situ ada reaction, lalu ada raise hand, saudara bisa pakai raise hand ya, seperti Ari sama Abel sudah pakai raise hand. Ada lagi yang ulang tahun bisa pakai raise hand? Oke, pada Pak Iwan sudah pakai raise hand. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, saya tunggu kalau masih ada lagi. Bu Jenny, lagi siapa yang ulang tahun hari ini? Ayo ingat kalau perlu lihat KTP dulu saudara. Cek di KTP, saya betul ulang tahun nggak bulan ini, begitu bulan Agustus. Oke, hanya 3 aja atau ada lagi? Oke, Pak Roni di situ. Ada lagi saudara yang berulang tahun? Ayu termasuk yang ulang tahun, Ayu? Oke. Kalau saudara yang tidak bisa pakai resen itu saudara bisa angkat tangan mungkin karena wah ini mana sih resen kelamaan saudara nanti keburu nggak ketemu resennya. Oke, saudara bisa angkat tangan saudara, kita akan berdoa buat saudara ya. Oh relabasyakana makuria, mari kita angkat tangan, kita lihat teman-teman kita yang mengangkat tangan atau memakai reaction raise hand saudara, kita doakan mereka. Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya Tuhan, baik ulang tahun pribadi mereka maupun ulang tahun pernikahan. Kami melepaskan berkat ya Tuhan. Berkat yang spesial di hari ulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan, kelimpahan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera diberikan bagi kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menjadikan hidup mereka penuh dengan keberhasilan. Lepaskan berkat itu saudara Bapak secara khusus di hari ulang tahun mereka. Sehingga
Mereka boleh bersukacita dan menikmati kebaikan Tuhan itu dengan segala ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami melepaskan berkat buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita selesaikan ibadah ini dan kita akan angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.